Indonesia kebanjiran pemain naturalisasi. Tapi yang kali ini bukan pemain naturalisasi. Dia merupakan seorang pemain yang memiliki dua kewarganegaraan atau double citizenship. Dia adalah Cyrus Margono. Dia memiliki kewarganegaraan Amerika dan Indonesia. Saat ini dia akan memilih Indonesia sebagai negaranya. Seperti apa prospeknya di timnas Indonesia nanti, saya ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Cukup lama tidak membuat video, tapi tak masalah, saya akan terus memberikan info-info terbaru, ulasan-ulasan tersegar dan terakurat soal sepak bola dan olahraga secara umum. Kali ini saya tertarik untuk mengulas kiper asal Amerika Serikat atau kiper berdarah Indonesia, Cyrus Margono, yang ingin gabung dengan timnas Indonesia. Cyrus Margono saat ini main di Panathinaikos B. Dia masih berusia 21 tahun, jadi prospeknya cukup cerah. Cyrus Margono ini beda dengan pemain naturalisasi lainnya ya. Dia boleh disebut mirip Irfan Bahdim karena punya dua kewarganegaraan. Nah, saat dia berusia 21 tahun, dia bisa memilih salah satu kewarganegaraan, memilih warga negara yang mana. Dan pekan lalu dia sudah datang ke Indonesia dan mungkin pekan-pekan ini akan menyelesaikan kewarganegaraannya. Berbeda dengan pemain asing lainnya seperti Rafael Struijk, Ivan Jenner, Jordi Amat, Sen Patinama, mereka semua itu harus melalui proses naturalisasi karena mereka merupakan warga negara asing yang jadi pemain naturalisasi dengan menggunakan pasal Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ya, soal untuk kepentingan negara. Itu pasal yang digunakan untuk mereka dan harus mengambil sumpah. Sedangkan Cyrus Margono ini lain, dia punya double kewarganegaraan dan sekarang umurnya 21 tahun dan bisa memilih salah satu. Nah, harus bagaimana dia bisa jadi warga negara? Dia hanya akan menjalani wawancara untuk melepas salah satu kewarganegaraannya sehingga bisa menjadi warga negara Indonesia dan main di timnas Indonesia. Saya akan memberi gambaran soal Cyrus Margono ini, kiper muda yang memiliki postur ideal untuk seorang kiper. Tingginya 191 cm. Dia main di Panathinaikos B ya, berarti tim muda dari Panathinaikos, klub Yunani. Kita tahu Yunani salah satu negara kuat di Eropa meskipun masih kelas B lah ya, grade B kalau boleh dibilang ya, dibandingkan kompetisi besar lainnya, Italia, Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol ya, beda ya, masih grade B. Tapi Yunani seperti kita ketahui pernah juara Piala Eropa tahun 2004. Jadi negara ini punya tradisi sepak bola yang bagus. Besar di Amerika Serikat, Cyrus Margono punya bakat yang bagus, memulai karir di New York Football Club ya. Dia lalu dilirik oleh Panathinaikos B. Memang kalau dilihat dari statistik dia masih main baru 7 kali gitu ya di Panathinaikos. Tapi
Dia memiliki skill yang bagus, dia memiliki postur tubuh yang bagus, tinggi yang cukup untuk menjadi kiper timnas Indonesia. Dan sebentar lagi dia akan menjadi warga negara dan akan mungkin gabung dengan timnas Indonesia. Prospeknya seperti apa? Sangat terbuka. Makanya dia mau mengurus ke menjadi WNI itu karena peluangnya terbuka di timnas senior atau timnas U23. Tapi saya melihat bahwa peluang dia gabung lebih ke Sintayong. Soalnya Sintayong masih seperti menyeleksi kiper-kiper yang ada di Indonesia saat ini. Dan kita tahu bahwa di FIFA Matchday 14 dan 19 Juni melawan Palestina dan Argentina, Sintayong memanggil dua nama baru, Hernando Ari dan Reza Arya Pratama. Nah, ini artinya bahwa dia selalu mencoba terus mencari pemain-pemain terbaik, kiper-kiper terbaik yang bisa jadi kiper di timnas Indonesia. Sebelumnya ada Dava Fasya yang bagus di timnas U20. Jadi ini membuat kesempatan Cyrus Margono terbuka. Yang pasti mungkin bukan FIFA Matchday sekarang, tapi dia berpeluang di agenda-agenda berikutnya, karena baik timnas U23 maupun timnas senior memiliki agenda yang banyak. Indra Safri dengan timnas U23 dan Sintayong dengan timnas senior sama-sama ada 3 agenda penting. Nah, kita tunggu apakah Indra Safri tertarik untuk memanggil Cyrus Margono. Selama ini dia lebih mengandalkan pemain lokal. Tapi kita tidak tahu ya, kalau memang Cyrus Margono ini menarik, bisa saja ditarik oleh Indra Safri untuk menjalani 3 agenda ke depan. Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23, dan Asian Games. Jadi memang ini momennya untuk Cyrus Margono segera menyelesaikan proses kepindahan warga negaranya, ya, bukan naturalisasi ya disebutnya. Nah, begitupun dengan Sintayong. Sintayong ada 3 agenda penting. FIFA Matchday salah satunya karena ada di bulan Juni lalu November, dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mulai Oktober, dan puncaknya Piala Asia 2023 ya, yang akan digelar Januari karena dipindah, karena tuan rumahnya Qatar dipindah jadi Januari. Nah, Cyrus Margono akan melengkapi pencarian Indonesia, PSSI, untuk mencari pemain-pemain terbaik. Memang kita kalau menilik ke belakang, kita memiliki kiper-kiper bagus. Sejak era Hermansyah, Marcus Harrison, lalu Kurnia Mega. Sekarang ada Nadio pernah. Sekarang ada Sahrul Trisna, ada Hernando Ari. Sebenarnya bakat-bakat kiper timnas Indonesia cukup banyak, potensi kiper bagus banyak. Tapi Cyrus Margono ini sesuatu yang baru. Kita belum pernah mendapatkan atau mencoba pemain yang besar di luar. Utamanya posisi kiper. Kalau posisi back, striker pernah. Ini satu warga negara pindah ke Indonesia dan dia kental dengan nuansa persaingan di luar negeri, dan ini bisa menjadi tambahan kekuatan yang positif karena belum pernah Indonesia menampung seorang kiper asing dalam tanda kutip ya untuk pindah warga negara. Ini sebuah gebrakan menurut saya. Tapi di balik itu semua, walaupun peluangnya terbuka,
saya pikir Cyrus Margono tetap harus menunjukkan dia yang terbaik di antara seluruh bakat kiper berbakat yang ada di Indonesia. Kalau dia tidak lebih baik dari yang lain, saya pikir mending kiper-kiper Indonesia. Reza Arya Pertama main paling banyak di PSM, usianya masih muda, tapi dia main paling banyak musim lalu. Ini juga yang harus diperhatikan menurut saya. Cyrus Margono harus lebih banyak lagi main dengan Panathinaikos B. Karena kalaupun dia punya syarat untuk menjadi kiper timnas Indonesia, dia tetap harus menunjukkan dia yang terhebat. Dia lebih baik dari kiper-kiper yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Main reguler di Panathinaikos B, dan tentunya harus dicoba juga di timnas Indonesia. Apakah U23 atau senior? Tapi saya lebih cenderung mungkin senior ya. Kita tunggu apakah Indra Sapri tertarik untuk mencoba kiper asing yang segera menjadi warga negara Indonesia ini. Demikian teman-teman, ulasan saya soal Cyrus Margono, sebuah nama yang dari nama saja ada Indonesianya gitu ya. Cyrus Margono sangat kental dengan Jawa ya, Indonesia gitu. Kita tunggu kiprah dia di timnas Indonesia nanti. Demikian, terima kasih. Jangan lupa beri komentar di bawah dan salam olahraga.